apanya fonem atau namanya dan saya diungkapkannya lebih kaya. Bahasa Arab saja kalah itu. Aiu, kita aiu dan seterusnya. Jadi inilah bahasa. Kemudian disebutkan dalam sebuah catatan saya, bahasa itu menunjukkan bangsa. Nah, itu juga berarti bahasa Aceh kalau beda dengan karakteristik dengan yang lainnya, maka orang Aceh biasa menyebut Aceh itu satu bangsa. Jadi satu bangsa itu menunjukkan bahasa, menunjukkan bangsa. Jadi ini satu hal. Jadi kemudian hal lain, saya menunjukkan juga bahwa bahasa itu akan berubah dalam 100 tahun. Berubah bahasa dengan berubah watak orangnya. Ada perubahan. Di sini perubahan bahasa Aceh ini cara mendialekkannya banyak juga. Terutama orang Aceh. Tapi nanti sudah dijelaskan oleh Pak Rani, mungkin di pengantar dijelaskan bahasa ini penggunaan bahasa standar yang mana. Karena nanti orang Aceh Utara kalau lo itu saya. Bahasa Aceh di sini lo itu saya. Tapi kalau Aceh Utara lo ada bunyi seperti ikan di kampung ini di bahasa. Kalau kami semua ikan, kalau ini ikan koi. Jadi ikan jadi ikan. Tidak bisa kecuali kata peleng sekali baru benar. Kalau 100 bahasa Aceh sentuh bahasa Keksan 100. Tapi kalau bahasa Aceh sentuh. Kalau ada nilai orang lagi hidup itu mati sendiri. Sentuh. Ini juga itu karakteristik yang berbeda-beda, tidak ada masalah. Tapi inilah standar-standarnya. Kembali lagi bahwa kalau bahasa disebut dalam 100 tahun sekali berubah, itu benar. Kita waktu membaca itu teks proklamasi yang asli, coba lihat bagaimana perubahannya sampai sekarang. Ejaan itu sudah berapa kali berubah. Dulu Aceh itu bukan begini tulisannya apa? Itu D dengan J. Entah kapan ucapan bakal ubah sudah begitu. Jadi yang lama-lama tulisan Aceh itu dari situ tulisan. Ini perubahan-perubahan bentuk dan sebagainya. Inilah dalam 100 tahun sekali berubah, banyak sekali. Dan itu memang aturan bahasa. Dan bahasa itu menunjukkan bangsa, dan bangsa itu adalah merupakan watak-watak juga dan sebagainya. Sudah, kemudian kita bicara pada terjemahan tadi. Jadi begini, ini untuk pengetahuan kepada Pak Teh, memang orang dibaca di halaman sudah luar biasa. Jam terbangnya sudah luar biasa, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Kita tidak cerita pada Pak Teh tidak usah dengar pun apa-apa. Jadi kita pertama berbicara Quran itu beda. Kenapa disebut autentik dari disebut ini? Dibandingkan dengan kitab lain, kitab agama lain. Kalau kita disebut ini hadis, Nabi mengatakan jangan tulis hadis, jangan catat. Yang catat adalah yang boleh catat itu ayat-ayat Quran. Dicatatnya disebut sahifah, di tempat-tempat apa saja ditulis. Ada yang ditulis, ada di Daud, ada di mana-mana ditulis. Tulisan yang berserakan nanti disebut dengan sahifah Usman, apa itu Usman. Dan yang lain dibuang semua. Itu satu model dari kitab Al-Quran. Itu tadi yang lain dibuang, dan pernah ada tim juga menseleksi itu sampai diberi baris, diberi titik, kemudian diberilah itu nama surah. Pada masa Nabi tidak ada ini
Tidak ada kawasan itu boleh berpikir masuk pikiran kita. Tapi yang 95% ini disebut ayat-ayat yang dhani. Ayat yang dhani ini artinya relatif. Bahasa Indonesianya adanya interpretasi, adanya penafsiran. Jadi di sinilah lahir tafsir tadi disebut tafsir Al-Bayan, tafsir Al-Manaf, tafsir Jalalain dari Sabtin, beribu tafsir. Quran yang hanya 1 kilogram yang standar tadi itu, kalau ada kitab sudah ditafsir itu, yang Al-Maghari, Al-Tabari, kemudian Al-Ahkam dan seterusnya, tafsir Tabawud dan macam-macam itu semuanya, itu setengah ini sudah ada. Setengah bulan ini semua disusun tafsir itu yang berbeda satu dengan lainnya. Itu tafsir. Itu keluarnya di mana zaman. Jadi tidak akan kontra selamanya, tidak akan terjadi kontradiksi atau tidak akan terjadi apa yang disebut dengan dari sekuler itu. Tidak akan terjadi ayat-ayat Quran dan tidak ada kontra. Kemajuan ilmu sekarang bagaimanapun hebatnya pasti sesuai. Kita lihat bagaimana dulu dogma disebut dogma. Apa dogmanya itu? Isra Mi'raj. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa seterusnya. Nabi bercerita tentang bagaimana naik ke langit. Saat itu satu orang, ya Muhammad, Anda naik ke langit dari mana? Iya. Bagaimana Anda lakukan? Yang begini. Coba saudara ikuti. Berdirilah satu kaki. Berdiri satu kaki. Coba satu lagi itu tidak kena kaki tendana. Kamu melayang saja, Muhammad. Tidak bisa. Kalau tidak bisa, bagaimana kamu melayang langit itu? Kalau itu perlunya tanya kepada Ali. Bergegaslah orang itu. Ali begini. Kata Muhammad suruh tanya sama Anda. Ali langsung ambil pedang, dipotong putus kedua orang tersebut. Kemudian Abu Umar datang, hai Ali, kenapa kau potong? Karena Rasul perintah kamu memberi jawaban tentang bagaimana itu bisa berdiri satu kaki, kemudian dua kaki tidak berdiri dengan tanah. Bagaimana terbang itu? Jawab Ali, Rasul saja yang mengalaminya, yang melakukannya, yang bercerita, yang tidak bisa meyakinkan. Mana tahu saya itu lebih dalam lagi. Mana saya jelaskan kecuali pedang ini yang jelaskan. Kemudian Umar bertanya, hai Abu Bakar, kenapa Rasul bercerita tentang Isra Mi'raj? Belum habis sadaqah, belum habis satu alinea cerita di sadaqah Muhammad sampai disebut oleh Abu Bakar Siddiq. Kenapa sadaqah? Apa kamu tahu itu? Apa kamu lihat? Tidak. Bukan, saya karena sudah yakin kepada Muhammad. Semua ceritanya ada tidak ada urusan lagi. Semua itu saya percaya semuanya. Ini dogma namanya. Ini dogma. Hari ini dogma cerita tentang seperti itu aksioma. Sudah bisa dibuktikan naik ke langit, tidak bisa semuanya. Lewat pun langit pun semuanya sudah lapis-lapis. Malah nanti ada sidratul muntaha, ada batas. Dipahami sekarang langit itu ada panas, ada dingin, ada semuanya. Tidak tembus lagi ke sana, semuanya bisa dideteksi dengan ilmu fisika hari ini. Jadi semua aksioma itu tadi. Jadi makanya bagaimana seluruh sebanding dengan kemajuan zaman dan kehebatan otak manusia dengan teknologi dan sebagainya. Inilah yang Al-Quran tadi disebut oleh Pak Zain tadi betul-betul mukjizat dan betul-betul orisinil dan tidak ada masa-masa untuk dirusak dan sebagainya. Itu deteksi. Jadi ini kemudian Al-Quran. Namun kalau satu dua nanti tersalah, itu bukan usaha kita. Kita sudah berdoa berharap ini adalah pengabdian kita, ini usaha kita. Terima kasih kepada Kementerian Agama dan semua tim yang datang beberapa kali untuk bersama-sama membahas dan sebagainya. Dan kita sudah meninggal 10, 20, 30 tahun depan. Tapi Quran ini yang hasil olah kita ini mungkin ratusan tahun. Seperti Pak Zain tadi beliau